gawat nih. Saya bisa ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan topiknya hari ini adalah mengenai poligami. Sekarang kita sering menemukan kasus poligami, menyakitkan, menyebalkan, tapi kenyataannya ada di hadapan kita ini. Banyak sekali laki-laki yang merasa setelah mereka berhasil, mereka berhak untuk poligami, Ibu. Padahal sesungguhnya tidak pernah mereka bisa berhasil tanpa adanya jasa-jasa dari para ibu-ibu di sini. Siapa coba yang masakin minumannya, masakin makanannya, nyiapin bajunya? Kalau bukan ibu-ibu, betul? Betul, Pak Ustadz. Memang betul, Ibu, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, diizinkan bagi kamu menikah dengan seorang perempuan lebih daripada 1, 2, 3, dan 4. Tetapi asal mampu bersikap adil. Tapi kalau kita melihat surat An-Nisa, dikatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa bersikap adil. Jadi artinya itu tidak boleh, Ibu. Ibu-ibu setuju? Setuju. Nah, jadi kalau kita melihat seorang laki-laki berhasil, jangan sombong. Karena dia harus ingat, dia berhasil karena doa ibu-ibu. Ibu-ibu berdoa supaya suaminya maju. Ibu-ibu berkorban ngurus anak. Itu ibu-ibu lakukan dengan ikhlas. Tapi si laki-laki kalau sudah berhasil suka lupa ya, Ibu ya. Iya. Setuju, Ibu? Setuju. Pak Ustadz, tadi ceramahnya itu sangat menarik loh. Padahal kita sampai ngantuk-ngantuk ya, Bu ya, kalau lagi dengernya itu. Jadi kalau denger saya ngantuk begitu? Enggak, kebalikannya ya. Kalau bicara ilmu agama, Ibu, semua ustadz terkenal saya datangi. Jadi kalau bicara soal dakwah ya gimana gitu ya. Hal biasa lah buat saya. Oh, kalau gitu nanti kalau saya ada acara, Pak Ustadz mau ya ngisi acaranya untuk buat ceramahnya? Iya, yakin bisa. Bu Lisna. Iya, ada. Neng Leli, Bu Lisna. Kenapa anak saya? Neng Leli pingsan, Bu Lisna, di rumah. Astagfirullahaladzim, anak saya Pak Ustadz. Dia memang sedang sakit. Tadi pagi saya mau bawa ke dokter, tapi dokternya nggak ada, sedang keluar kota. Kalau sore begini kan puskesmas tutup. Saya harus bagaimana lagi Pak Ustadz? Bener Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, ayolah Pak Ustadz. Saya nggak. Coba dulu Pak Ustadz. Tolonglah Pak Ustadz. Mungkin dengan doa Pak Ustadz yang makbul, anak saya bisa sembuh. Tolong ya Pak Ustadz. Saya nggak. Tolong Pak Ustadz. Ayo Iya Pak Ustadz, ayo. Gimana Pak Ustadz? Oh iya, sebentar. Bagaimana Pak Ustadz? Berat sekali permintaan ibu ini. Tapi ibu jangan khawatir. Saya akan berusaha mengobati putri ibu ini dengan syarat Apa Pak Ustadz?
Syaratnya ibu harus melakukan pengajian semalam suntuk dan harus malam ini juga, Bu. Iya. Iya, Pak Ustadz. Saya akan mengundang tetangga-tetangga untuk mengaji di sini. Dan tolong, tinggalkan saya sendiri di kamar ini bersama putri ibu. Karena kalau ada yang mengganggu, maka dia akan mengganggu proses pengobatan spiritual yang akan saya lakukan. Iya, iya Pak Ustadz. Beda dengan kursi terminal. Kasihan Pak Ustadz kecapean berdoa. Leli? Leli? Kamu sudah sembuh, Nak? Kok bisa ya ini anak tiba-tiba jadi sembuh? Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Syukurlah Pak Ustadz sudah menyembuhkan anak saya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebenarnya di kampung ini banyak sekali orang yang sakit. Dan kalau Pak Ustadz tidak keberatan, Pak Ustadz mau menolong mereka. Tapi maaf sekali Bu Lisna. Hari ini kebetulan saya banyak sekali urusan. Gak apa-apa Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ucapan terima kasih dari saya. Saya harap Pak Ustadz mau menerimanya. Jangan Bu, jangan. Saya melakukan ini dengan ikhlas, Bu. Jangan. Tolong Pak Ustadz. Gila, banyak banget. Pak Ustadz, Iya. sebetulnya saya membutuhkan orang seperti Pak Ustadz untuk membantu mengelola panti asuhan saya. Ya. Sebetulnya Bu, saya sendiri tidak tahu mau kemana. Karena saya hanyalah seorang pendakwah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau gitu Pak Ustadz mau menerima tawaran saya dan membantu mengelola panti asuhan itu. Dan Pak Ustadz kan bisa tinggal di rumah saya. Terima kasih banyak Bu Lisna. Subhanallah. Allah telah menggerakkan hati Bu Lisna sehingga bisa menerima saya dengan baik di sini, ya Allah. Amin. Baiklah Pak Ustadz. Besok Bapak saya kenalkan pada Ustadz awal yang mengelola panti asuhan itu. Assalamualaikum. Pak Ustadz awal, ini saya perkenalkan Ustadz Brondin yang akan membantu panti asuhan ini. Brodin. Awal. Ustadz Brondin ini sudah banyak berguru ke banyak ulama besar Pak Ustadz. Kalau boleh saya tahu, Ustadz Brodin ini pernah menimba ilmu di mana saja? Oh banyak. Banyak Ustadz terkenal yang sudah saya gurui. Seperti Ustadz Safei. Seperti Ustadz Khaidir. Sebentar. Ustadz Khaidir Al-Barjuni. Itu teman dekat saya. Bagaimana kabarnya? Pesantrennya ada kemajuan? Iya. Alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah.
Saya datang ke sana minggu yang lalu dan jemaahnya banyak banget. Maaf, Ustadz Al-Barjuni itu kan sudah meninggal sebulan yang lalu. Maaf Pak Ustadz, maksud saya seminggu yang lalu tuh saya ziarah ke makamnya Pak Ustadz. Oh. Pak Ustadz, saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya hanya mau menyerahkan uang konsumsi untuk anak-anak. Sebentar Bu. Kalau memang betul Ustadz Brodin ini mau bekerja untuk panti, bagaimana kalau tugas pertamanya adalah memegang uang konsumsi panti? Ya, baiklah kalau begitu. Oh, jangan. Tapi kalau Ibu sama Ustadz Al percaya ya. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Brodin, kebetulan saya juga ada urusan ini. Bagaimana kalau untuk sementara Pak Ustadz menggantikan saya mengajar? Gimana? Baik Pak Ustadz. Anak-anak, ini adalah Pak Ustadz Brodin, ya. Beliau akan menggantikan mengajar Bapak hari ini, ya. Pak. Ya, Pak. Ya. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Gimana Leli, udah baik kan? Ya, sudah mendingan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nilan, kamu Lan, habis dari mana kamu? Sengaja nengok kamu, Lel. Bu, Lel mau ngobrol dan istirahat di kamar sama Nilan. Ya sudah sana. Dipegangin ya. Maaf Bu, bukan saya mau ikut campur urusan rumah tangga Ibu. Sekali lagi saya minta maaf. Sebaiknya Leli cepat-cepat menikah, Bu. Lel, siapa sih yang tadi sama ibu kamu itu? Oh, itu Ustadz Brodin. Dia nolongin waktu aku pingsan. Ibuku nyuruh dia tinggal di sini sekalian ngurus panti. Emangnya kenapa, Lam? Enggak apa-apa. Hati-hati, Lel. Sekarang kan banyak orang-orang yang menipu dengan mengatasnamakan agama. Kamu ada-ada aja, Lam. Ustaz, saya Saliro. Apa? Saya kesini ingin memberi sumbangan kepada panti asuhan Bapak. Hasil dari usaha saya. Saya ingin secara rutin Itu pasti uang buat sumbangan panti asuhan. panti asuhan Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya ingin menguasai harta Bu Lisna, awal harus singkirin. Assalamualaikum. Salam. Nanti siang ngisi ceramah di masjid ya. Soalnya Ustadz Kisrun yang harusnya ngisi ceramah hari ini pergi ke kampung sebelah. Tapi nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz. Jangan lupa ya. Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ini banyak beredar kabar. Banyak sekali penyakit yang ada di dunia ini. Ada penyakit flu burung, ada juga penyakit
polio, masih untung ibu-ibu polio daripada Bu Leo. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Itu udah jelas bapak-bapak ibu-ibu. Mengobati sebuah penyakit itu lebih susah. Tapi ada yang lebih gampang. Yaitu mencegah datangnya penyakit. Segala semua penyakit itu bersumber daripada kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu kata Rasul kita. Sama gak Rasulnya ibu-ibu dengan bapak-bapak dengan saya? Sama tidak? Imannya takut beda. Di saya mah iman 6. Mungkin di bapak-bapak menjadi 7 dengan uka-uka. Tidak ya? Nih bapak-bapak ibu-ibu. Kebersihan itu sesuai dengan sebuah ayat di Al-Quran. Yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nas itu kan tentang jin dan manusia. Wah, ini Ustadz Brodin khilaf ini. Kalau Pak Ustadz tidak keberatan, Pak Ustadz mau kan menikah dengan Leli? Apa ibu sudah dipikirkan baik-baik, Bu? Kalau saya sendiri, gimana ya? Saya sih setuju saja, Bu. Karena saya ingat dengan cerita suatu saat Rasulullah menikahi seorang wanita karena ingin menolong, Bu. Dan sekarang pun saya akan menikah dengan Leli karena saya ingin menolongnya. Leli? Ibu ini apa-apaan sih? Ibu kok nggak bilang-bilang dulu sama Leli? Maaf, Bu. Leli sama Ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leli, Ibu cuma khawatir dengan kesehatan kamu. Pak Ustadz itu kan orangnya baik, soleh. Jadi, Ibu rasa dia cocok buat kamu. Tapi Bu, menikah itu bukan perkara yang gampang. Leli, Ibu sudah pikirkan baik-baik. Kamu tahu kan, Ibu ini janda, sudah tua. Kalau kamu menikah dengan Ustadz, jika terjadi apa-apa sama Ibu, pasti ada yang mengurus kamu. Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Leli jadi sedih. Leli gak mau kehilangan Ibu. Baiklah kalau itu emang keinginan Ibu. Leli terima, Bu. Dengan menikah Leli ingin Ibu bahagia. Leli, terima kasih sayang. Kamu memang putri Ibu yang soleh. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Mas Brody. Yang benar, Len. Kok buru-buru sih? Ya, harusnya kan kamu lebih tahu dulu siapa calon suami kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya Nilam pacaran kan? Di dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran. Kenapa? Karena pacaran hanya mendekatkan diri kita pada perjinahan. Saya menikah dengan Leli itu bukan karena kecantikan atau harta yang dimiliki. Tapi saya menikah dengan Leli karena saya semata-mata ingin beribadah. Lebih baik kita membersihkan hati kita dari penyakit jiwa, prasangka misalnya. Ini anak kayaknya nggak suka kalau saya kawin sama si Leli. Assalamualaikum.
duit sebanyak ini. Enak banget nikah kalau tahu gitu dari dulu saya. Mas, uang hasil pernikahan kita sebaiknya kita sumbangkan saja ke panti asuhan, ya? Enak aja. Emang gampang nyari duit kayak gini? Zaman sekarang tuh zaman susah. Semua harga naik, BBM juga naik. Saya nggak setuju. Ini uang buat kita. Kita lagi butuh uang. Loh, Mas kok malah ngomong kayak gitu sih? Kita kan udah berkecukupan, Mas. Lagi pula, anak-anak di panti asuhan itu lebih membutuhkan uang itu daripada kita. Mas kan ustadz. Seharusnya Mas lebih tahu tentang hal itu. Dengar. Saya sudah bilang, saya tidak akan bagi buat siapa saja. Itu berarti keputusan saya. Dan mulai sekarang kamu adalah istri saya. Kamu jangan pernah membantu suami kamu. Asal ini, asal. Sakit ya. Jadi jangan pernah bersama dengan saya. Yanti? Yanti, apa kabar? Baik. Kerja di mana kamu sekarang? Aku kerja di terminal, bagian administrasi. Si Leli, gimana kabarnya? Baik, dia udah menikah kemarin. Kamu sih ngilang, jadi gak diundang. Suaminya siapa? Apa pacarnya yang dulu? Bukan, suaminya Ustadz, namanya Brodin. Hah? Brodin? Di terminal ada orang yang namanya Brodin. Tapi bukan Ustadz, tukang sapu. Maaf, aku udah telat nih. Salam aja buat Leli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh, nama Brodin kan bukan nama umum. Jangan-jangan... Jangan sujud dulu ah. Dari mana kamu, Nilab? Dari pasar, Pak Ustadz. Oh ya, tadi di pasar saya ketemu teman lama. Aneh, Pak Ustadz. Dia bilang ada tukang sapu yang dipecat. Namanya Brodin. Nama Brodin kan nggak banyak kan, Pak Ustadz? Iya. Saya juga sedikit curiga sama Ustadz Brodin ini. Karena setiap kali ceramah, dia selalu mengeluarkan dalil-dalil yang ngaco. Tukang sapu ya? Iya. Bisa jadi dia itu Ustadz palsu. Ya, tapi kita tidak usah berprasangka buruk dulu. Ya, kita harus lidiki dulu. Kalau gitu, kita ke kantor terminal aja, Ustadz. Di sana kan ada daftar pegawainya. Ayo. Brodin. Nah, ini dia. Nama lengkapnya Subrodin. Masya Allah. Pak Ustadz, ternyata benar. Brodin adalah Ustadz palsu. Kasihan Bu Lisna sama Leli. Kita harus segera memberitahukan mereka, Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu kamu beritahu Leli. Saya nyusul Bu Lisna. Iya, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini ada apa sih? Kok sepertinya gawat? Masa suaminya Leli sama orangnya dengan tukang sapu yang dipecat? Nanti aja ya aku jelasin. Terima kasih, kamu udah mau bantu aku. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa Mas pernah kerja di terminal? Kamu tuh ada saja. Emang kamu tuh dari siapa? Tadi Nilam bilang dia ketemu sama temennya di terminal, Bang. Dan dia bilang 2 minggu yang lalu ada tukang sapu yang dipecat. Namanya Brodin. Emang yang namanya Brodin di dunia ini cuma satu?
Goblok. Tapi Mas, foto yang ada di kantor terminal itu wajahnya sama dengan Mas Brodin. Namanya juga sama, Subrodin. Ngajar. Inilah, itu cuma ngada-ngada. Dia dari awal tidak pernah suka sama saya. Kamu lebih percaya sama dia daripada sama saya, saudara. Blok. Kalau emang itu nggak bener, kenapa Mas mesti marah? Makanya kamu tuh jangan ngada-ngada, dasar goblok. Blok. Ya. Mas, kalau berita itu bikin Mas marah. Tapi Ibu juga udah tahu tentang hal itu dan udah nanya kebenarannya pada Ustadz Awal. Ibu sudah tahu. Kalian sama saja. Ibu dengan anak sialan. Gak ada gunanya kalian. Dengar baik-baik. Kalau kamu bilang sama ibu, tutup mulut. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Saya tidak bisa tinggal diam. Bu Lisna dan Ustadz Awal sudah tahu kedok saya. Saya harus berbuat sesuatu. Banget sih kalian. Kemana sih? Agak susah, Bos. Ya, sedikit susah gitu lah. Mana? Kagak dibuka dulu, Bos. Isinya apaan sih, Bos? Aduh, tahu semalam aja. Bagi-bagi. Tapi jangan lupa bawa teman perempuan kalian. Oh, siap, Bos. Oke, Bos. Besok saya kembali lagi. Bos, saya tinggal dulu, Bos ya. Oke. Mbak siapa? Loh, Mas, kok kamu pura-pura nggak kenal begitu? Aku mau kamu menikahi aku. Aku nggak sudi terima uang banyak begini kalau hanya untuk menggugurkan kandungan ini. Aku nggak sudi, Mas. Tolong Pak Ustadz. Tolong, panti dirampok, Pak Ustadz. Astagfirullah. Ada apa, Bos? Ada apa? Itu, pantinya dirampok, Mas. Semuanya amblas. Berarti Ustadz Awal yang telah mengambil uang di panti asuhan dan diberikan kepada gadis ini hanya untuk menggugurkan. Subhanallah, membunuh itu keji, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini fitnah. Saya tidak pernah melakukan apapun. Yang tahu uang itu ada di mana hanya Pak Ustadz Awal. Dan hanya Pak Ustadz Awal yang bisa mengambil uang itu. Subhanallah, mengakulah Pak Ustadz. Hei, sang berbulu domba. Katanya kau tukang ceramah. Tapi kenapa kau malah berzina?
Sebentar Bapak. Ini salah paham. Semuanya udah tahu kok kalau kamu adalah ustadz palsu. Harus dihajar. Hei, lu cari orang kampung semua. Rasulullah dulu dalam syiar agama Islam bukan dengan pedang, tetapi beliau menyuruh sebarkan agama Islam, tapi jangan paksa syariatnya. Yang utama adalah tauhid. Milan, tunggu. Tunggu, aku capek banget. Ayo Lel, sedikit lagi. Kalau kita telat, nanti Ustadz Awal mati dikeroyok penduduk. Iya, tapi jangan cepet-cepet ya. Yuk. Kemarin tetangga sebelah ngomong sama saya, Pak, katanya kalau sholat subuh harus pakai doa kunut. Yang tetangga B ngomong, Pak, saya emang nggak pakai. Saya bilang, yang paling bagus mah yang mana? Yang sholat, ibu-ibu, betul? Betul. Brengsek si Ustadz, cabul lu kemana larinya? Lu tahu nggak? Tadi lihat gua jalan sini, dia lihat juga jalan sini. Tapi lu suruh kerja kayak gitu aja nggak becus? Hah? Lindungilah hamba-Mu yang sedang teraniaya ini, ya Allah. Perlihatkan kepada mereka kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Rabbi, perlihatkan kepada mereka kebesaran-Mu, ya Allah. Perlihatkan Jadi kita tidak usah lagi melupakan hal-hal yang sabar, tenang. Pak, tolong bantu, Pak. Berapa, Ustaz? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istighfar, Ustaz. Kayaknya suamimu minta dipanggilkan Ustadz Awal. Ustadz Awal. Ustadz, sebaiknya Ustadz ikut saya. Brodin sakit. Sebaiknya Ustadz ngelihat ke sana. Astagfirullah. Kenapa bisa begitu? Tapi saya masih takut sama orang-orang kampung. Mungkin mereka masih marah sama saya. Tenang, Ustadz. Saya jamin tidak akan ada orang yang berani mengganggu Ustadz lagi. Pak Ustadz. Ustadz, kayaknya ada yang ingin disampaikan Brodin kepada Pak Ustadz Awal. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu yang hilang, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Amin, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, ya Allah.
Maafkan saya. Saya berdosa. Saya meminta Ustaz. Lali, saya ada berbohong. Saya bukan Ustaz asli. Saya hanya seorang penganggur. Ya Allah. Kata Papa, ibu-ibu, beliau sudah mengakui segala perbuatannya. Untuk meringankan penderitaannya, marilah kita sama-sama membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Brodin. Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas.